Hai, oke, kenalin nama aku Erna Widiawati. NIM aku U2019 4056. Aku dari kelas SPI 2, program mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq. Udah UIN aja ya. Aku mau bahas mengenai kesenian Islam yang ada di Indonesia nih ya. Aku mau bahas mengenai nasyid. Jadi udah pernah dengar nggak sih apa itu nasyid? Aku juga bukan baru sih, saya udah lama denger, cuma nggak begitu paham juga mengenai nasyid ini. Ya, nasyid itu berasal dari bahasa Arab ansyada yanshidu, yang berarti bersenandung. Jadi ya, nasyid itu sesuatu yang disenandungkan. Nasyid itu syair yang disenandungkan dengan irama. Itu menurut definisi keseniannya. Jadi nasyid itu disenandungkan secara individual atau berkelompok. Ada banyak versi yang menjelaskan pengertian dari nasyid. Misalnya dari sebuah artikel dijelaskan arti nasyid atau anasyid jamak adalah lantunan atau bacaan. Sementara istilah nyanyian dalam bahasa Arab adalah al-ghina dan bukan nasyid. Jadi kayak banyak versi yang menjelaskan apa sih itu nasyid gitu. Tapi yang paling diambil adalah nasyid yang berasal dari bahasa Arab ansada yanshidu tersebut. Nah, orang-orang yang menyanyikan nasyid biasanya disebut dengan munsyid. Sedang arti dari munsyid sendiri adalah orang-orang yang melantunkan atau membacakan syair. Nasyid tidak hanya sekedar lagu, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang tinggi, baik dari segi syair maupun dari segi munsyidnya atau pembawanya. Nah, syair dari nasyid ini haruslah syair yang memiliki pesan rohani atau pesan keagamaan yang kuat, atau jadi memiliki pesan gitu ya. Jadi bukan asal-asalan atau sembarang syair aja. Bagi seorang munsyid, nasyid adalah sebuah sarana atau metode untuk menyampaikan dakwah. Oleh karena itu, seorang munsyid harus memahami falsafah berdakwah dalam nasyid, yaitu menyampaikan pesan yang terdapat dalam nasyid kepada pendengarnya. Jadi saat seorang munsyid itu bernyanyi atau menyenandungkan syair-syair nasyid itu, jadi pesannya itu harus sampai kepada pendengarnya. Jadi nggak boleh cuma asal-asalan nyanyi lalala gitu ya. Harus pesannya itu harus sampai ke pendengarnya. Nah, untuk di Indonesia sendiri, nasyid biasanya dinyanyikan secara akapela atau hanya diiringi oleh kendang saja. Metode manual ini dikarenakan beberapa ulama di Indonesia yang melarang penggunaan alat musik terkecuali alat musik perkusi. Nah, jadi pada mulanya nih ya, nasyid itu cuma didendangkan dengan alat musik kendang saja. Nah, untuk sejarah dari musik nasyid ini sendiri, musik nasyid mulai hadir di Indonesia pada tahun sekitar 1980-an. Nah, jadi saat itu nasyid hanya dilantunkan di forum tertentu saja. Jadi kayak hanya dinyanyikan di sekolah-sekolah, forum-forum majelis taklim, atau bahkan di universitas Islam oleh para munsyid ya. Dan itu disenandungkan untuk media berdakwah atau membakar semangat para pelajar. Kan pada masa itu masih pemerintahannya Pak Soeharto ya, yang bisa disebut cukup otoriter sih ya. Nah, oleh para munsyid itu nasyid digunakan sebagai media untuk membakar semangat para pelajar nih ya, para masyarakat untuk berjuang gitu. Lalu pada tahun setelahnya, pada tahun 1990-an, munsyid atau nasyid mulai dikenal di masyarakat luas dan mulai dinyanyikan atau disenandungkan di tempat-tempat umum gitu, di publik. Jadi nggak cuma di forum-forum kecil dan secara diam-diam gitu, enggak.
Untuk perkembangan selanjutnya nih ya, dari musik nasyid ini pada tahun 2005, sekitar tahun 2005 itu ada salah satu stasiun TV swasta yang menyiarkan program nasyid. Jadi kayak program-program akademi gitu ya. Jadi kayak misal kayak akademi fantasi semacam Indonesia Idol gitu. Jadi musik nasyid itu diperlombakan dan diselenggarakan semacam festival musik nasyid gitu. Jadi banyak peserta yang mengikuti dan ada hadiah untuk peserta yang memenangkan, jadi seperti itu. Dan setelah masa itu, ini musik nasyid ini mulai lebih dikenal di masyarakat luas dan mulai digandrungi selain musik pop dan musik dangdut yang ada gitu ya.